Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Yuni Tafudia Astuti, akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pembentukan granul yang dilandasi mekanisme ikatan antar partikel. Sebelum kita mengetahui mekanisme pembentukan granul, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui ikatan antar partikel dalam suatu sistem. Yang pertama ada ikatan interaksi antar partikel yang difasilitasi oleh jembatan basah. Pada granulasi basah terdapat dua cara, yaitu cara basah dan cara kering. Pada cara basah dilakukan dengan menambahkan larutan pengikat terlebih dahulu pada wadah yang terpisah, sehingga akan membentuk lem yang kemudian baru bisa dimasukkan ke bahan yang lainnya. Nah, untuk cara kering ini, semua bahan digabungkan, lalu pelarutnya diteteskan sedikit demi sedikit hingga terbentuk gumpalan. Untuk bahan pembasah yang digunakan pada amidum yaitu air dan PPV yaitu etanol. Setelah proses pembasahan, maka akan terbentuk tahapan proses funicular, capillary, droplet, dan pseudo-droplet. Namun, pada kondisi yang diinginkan dan kondisi yang paling bagus yaitu capillary, karena pada kondisi ini tidak memiliki kemampuan untuk menempel atau mengikat lagi granul yang lain. Nah, akan terjadi proses nukleasi, di mana nukleasi ini merupakan proses pembentukan inti granul. Kemudian yang kedua ada ikatan interaksi yang difasilitasi oleh jembatan padat. Jembatan padat ini terjadi pada granulasi kering. Nah, setelah proses pembasahan ada proses pemanasan, di mana ketika partikel basah, yaitu granul, dikeringkan, maka terbentuk massa yang kompak, kuat, dan permanen. Terjadi karena pelarut saat dipanaskan akan menguap hingga 2-3%, sehingga akan terbentuk granul. Nah, kemudian pada granulasi kering ini dibuat dari pengeringan yang akan menjadi padat karena memiliki kemampuan untuk mengikat dan diberi kempaan. Granulasi kering ini dilakukan dengan mekanisme panas internal yang akan membuat pengikatnya menjadi meleleh, kemudian membentuk lem dan dapat menempel dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada gaya tarik-menarik, terdiri dari gaya elektrostatik dan ikatan van der Waals. Keempat ada mechanical interlocking, di mana merupakan metode untuk KL dan kempal langsung dan granulasi kering. Dengan memilih kondisi kapilari dari jembatan basah, maka akan menjadi jembatan padat, terjadi karena adanya difusi, elektrostatik, dan lain-lainnya. Konsepnya yaitu interlocking, di mana jika bentuknya kapilari, maka akan memiliki ruang yang bisa diikat apabila digunakan tekanan tinggi. Nah, maka ruang-ruangan itu akan terkunci secara mekanik dan menjadi granul tanpa perlu pembasahan. Nah, sehingga kita dapat ketahui maka mekanisme pembentukan granul ini bisa terjadi karena pada saat serbuk dilakukan proses pembasahan, maka serbuk itu akan tumbuh menjadi besar dan berkembang. Nah, sehingga akan terbentuk nukleasi atau inti granul yang baru. Nah, kemudian dari proses nukleasi ini bisa terjadi koalesen dan kemudian bisa menjadi konsolidasi, di mana saling bergabung yang tidak memiliki kemampuan untuk menempel dengan yang lainnya. Karena nukleasi ini kan sudah saling bergabung gitu menjadi satu granul-granul sehingga tidak bisa menempel lagi dengan yang lainnya. Nah, sehingga akan bergabung dan membentuk granul. Kemudian ada proses atrisi dan breakage atau hancur, di mana apabila telah mendapatkan produk granul, maka harus memiliki kemampuan terkikis yang kemudian bisa hancur. Nah, apabila granul ini kontak dengan air kontak di saluran pencernaan atau di lambung, nah maka diharapkan memiliki kemampuan yang dapat terkikis. Nah, di mana pada saat dimasukkan air sedikit demi sedikit, maka granul ini akan hancur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.